Halo teman-teman mahasiswa UT, apa predikat kelulusan yang kalian peroleh ketika kalian sudah menyelesaikan semua mata kuliah dan tentunya kalian sudah lulus? Nah teman-teman, tentu untuk memperoleh predikat kelulusan itu berkaitan dengan yang namanya indeks prestasi kumulatif atau IPK. Nah IPK tersebut didapatkan dari perolehan dari semester awal sampai semester terakhir. Nah, untuk video lengkapnya teman-teman dapat lihat video saya ini sampai selesai. Kalian yang belum subscribe, silakan subscribe agar tidak ketinggalan informasi dari saya tentang pendidikan di UT. Dan kalian bisa juga mendukung saya lebih lagi dengan cara klik super thanks atau terima kasih yang ada di bawah. Teman-teman semoga bisa membantu perkembangan channel saya ini. Nah, mari ikuti video saya ini sampai selesai. Jadi teman-teman, saat ini saya mengajak teman-teman untuk membuka katalog sistem penyelenggaraan UT yang terbaru. Nah, yang saya buka ini adalah untuk 2023-2024. Nah, teman-teman silakan diperhatikan dengan baik agar teman-teman tidak salah paham terkait dengan predikat kelulusan ini. Nah, teman-teman bisa baca juga di layar perangkat kalian bahwa untuk poin H di katalog sistem penyelenggaraan UT ini, predikat kelulusan itu dijelaskan sebagai berikut. Sesuai dengan peraturan Rektor UT nomor 18 tahun 2017 tentang syarat kelulusan dan predikat kelulusan bagi mahasiswa UT, predikat kelulusan mahasiswa UT adalah sebagai berikut. Jadi ini ada tabel 7.1 tentang predikat kelulusan mahasiswa program sarjana dan diploma. Jadi ini khusus untuk program sarjana dan diploma. Nah, teman-teman dapat lihat di dalam tabel yang ada ini bahwa di sini ada 4 predikat kelulusan ya. Untuk predikat kelulusan yang pertama ini dengan pujian. Ini ada bintang 1. Nanti akan saya jelaskan, saya sampaikan setelah pembacaan tabel ini. Dengan pujian itu indeks prestasi kumulatif atau IPK-nya lebih dari 3,50. Kemudian sangat memuaskan jika IPK-nya 3,01 sampai 3,50. Memuaskan itu jika IPK-nya 2,76 sampai 3,00. Kemudian yang terakhir adalah lulus, itu jika IPK-nya 2,00 sampai 2,75. Nah, kenapa di dalam predikat kelulusan yang keempat ini, lulus ini adalah 2,00 sampai 2,75 teman-teman. Nah, ini berkaitan dengan syarat kelulusan program sarjana dan diploma, di mana untuk IPK yang bisa dinyatakan lulus minimal adalah 2,00, tetapi ada juga prodi yang minimalnya 2,75 yaitu prodi sistem informasi. Nah, ini tentu teman-teman dapat melihat predikat-predikat kelulusan ini tentu didasarkan perolehan IPK, indeks prestasi kumulatif yang kalian peroleh selama menjalani perkuliahan di UT, tentu adalah indeks prestasi terakhir. Yang saya maksud adalah indeks prestasi kumulatif IPK terakhir ketika kalian sudah menerima ijazah dan transkrip nilai. Nah, di sini ada keterangannya teman-teman sebagai penjelasan bahwa untuk yang tadi berbintang 1 dengan pujian ini itu dijelaskan sebagai berikut ya. Diberikan predikat kelulusan dengan pujian jika mahasiswa menempuh minimal 80% dari seluruh SKS dalam kurikulum untuk program studi dan lulus tepat waktu berdasarkan SK Dekan tentang kelulusan dengan ketentuan sebagai berikut. S1 atau D4 maksimal 8 semester,
S1 PGSD dan S1 PG PAUD maksimal 9 semester, D3 maksimal 6 semester. Nah, ini berkaitan dengan lulus tepat waktu. Jadi kalau S1 atau D4 kan memang 8 semester, PGSD dan PG PAUD 9 semester, lalu D3 6 semester. Jadi yang dimaksud dengan diberikan predikat kelulusan dengan pujian jika mahasiswa menempuh minimal 80% dari seluruh SKS dalam kurikulum untuk program studi dan lulus tepat waktu. Dan intinya ya, lulus tepat waktu. Jadi kalau misalnya kalian kok IPK-nya lebih dari 3,5 tetapi tidak lulus tepat waktu, misalnya kalau S1 atau D4 9 semester atau 10 semester atau lebih, maka tidak menerima predikat dengan pujian ini. Termasuk juga untuk PGSD, PG PAUD dan D3 yang maksimal ini 6 semester. Lalu teman-teman, jika lulus dengan IPK lebih dari 3,50 tetapi tidak tepat waktu atau melakukan alih kredit lebih dari 20% dari seluruh SKS dalam kurikulum, maka dikategorikan ke dalam predikat sangat memuaskan. Nah, ternyata juga ada ketentuannya lagi bahwa tidak hanya terkait dengan kelulusan tepat waktu atau tidaknya, tetapi terkait dengan alih kredit juga. Jadi jika lulus dengan IPK lebih dari 3,5 tetapi tidak tepat waktu atau melakukan alih kredit lebih dari 20% dari seluruh SKS dalam kurikulum, maka dikategorikan ke dalam predikat sangat memuaskan. Artinya teman-teman, mahasiswa yang ingin memperoleh predikat dengan pujian itu dia harus lulus tepat waktu, nilainya IPK-nya lebih dari 0,350. Bagi mahasiswa yang melakukan alih kreditnya itu tidak lebih dari 20% dari keseluruhan SKS dalam kurikulum. Itu terkait dengan predikat kelulusan. Nah, jadi bagaimana teman-teman? Ini adalah penjelasan singkat untuk mahasiswa yang bertanya di video YouTube saya. Jadi kalau teman-teman perhatikan penjelasan saya tadi, penjelasan itu saya baca berdasarkan ketentuan UT itu sendiri dari katalog sistem penyelenggaraan UT 2023-2024. Jadi sesuai dengan ketentuan yang ada di UT itu sendiri. Mungkin teman-teman ada yang tidak sempat atau belum membaca katalog sistem penyelenggaraan tersebut, teman-teman bisa memperhatikan video saya yang singkat ini dan silakan dibagikan ke teman-teman yang lain. Ini juga atas dasar permintaan dari salah satu mahasiswa yang memberikan komentar di video YouTube saya untuk membahas tentang predikat kelulusan UT. Demikian teman-teman video singkat saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.